Shalom saudara, terima kasih kerana mengambil masa untuk mengikut siri pembelajaran surat Roma. Dan kita akan lihat Roma bab yang pertama dari ayat 8 hingga ke-13 dengan tajuknya Paulus ingin pergi ke Rom. Kita masih dalam peringkat pengenalan kepada surat Roma. Sebelum ini, dalam 7 ayat yang pertama, Paulus memberikan salamnya yang paling panjang. Dan di dalam 7 ayat itu kita dapat lihat ringkasan Injil yang diberitakan Paulus. Sekarang kita sambung dengan ayat 8 hingga ke-13. Ya. Dalam petikan ini kita akan dapat lihat 3 perkara. Yang pertamanya ialah pujian Paulus terhadap jemaat di Rom. Yang keduanya doa Paulus untuk jemaat di Rom. Dan yang ketiga, tujuan Paulus melawat jemaat di Rom. Mari kita baca dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke-8 sekarang. Ya, pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kerana Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahawa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahawa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 13 mengatakan bahawa Paulus sering berniat untuk melawat jemaat di Rom, tetapi selalu terhalang. Dan Paulus belum pernah melawat kota Rom, dan kerana itu belum pernah berjumpa dengan jemaat di Roma. Inilah sebabnya surat Roma adalah surat yang sangat panjang, ya, mungkin terpanjang antara semua surat-surat yang ditulis Paulus. Karena Paulus belum berjumpa mereka, ya, belum mengajar mereka, maka dia menulis kebenaran-kebenaran Allah dengan lebih terperinci, ya. Walaupun Paulus belum pernah jumpa orang-orang Kristen di Rom, namun Paulus telah mendengar tentang mereka. Ya, kita lihat ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, Paulus memuji iman mereka, ya, yang telah menjadi saksi ke seluruh dunia. Wow. Nah, kita harus ingat, ya, pada masa itu bukan senang untuk menjadi orang percaya di bawah zaman pemerintahan Rom. Nah, walaupun dalam keadaan yang sukar, iman mereka itu adalah nyata, ya, adalah benar, real. Ya, mereka tidak sembunyi-sembunyikan iman mereka, tetapi mengerjakan iman mereka, yaitu mereka memiliki iman yang aktif, ya, sebagai saksi Kristus yang sejati. Ya, saudara, apabila orang melihat iman Anda, apa yang mereka akan kata tentang iman Anda? Nah, Paulus berkata, iman mereka itu terkenal seluruh dunia. Ya, bukan saja iman yang aktif dan nyata, tetapi mereka memiliki iman yang setia, iman yang benar, iman yang tulen, genuine faith, ya, yaitu iman yang kukuh,
Walaupun sedang melalui penderitaan dan kesusahan di bawah pemerintahan Rom pada masa itu. Ya, sememangnya bukan senang untuk menjadi Kristen pada masa itu. Ya, alangkah baiknya kalau gereja kita terkenal karena iman jemaatnya yang setia. Ya, iman yang bertumbuh, iman yang matang, iman yang mengasihi Tuhan. Ya, ada gereja yang terkenal karena memiliki pastornya atau pendetanya yang hebat berbicara. Ya, ada gereja yang terkenal karena bangunannya yang cantik. Ada gereja yang terkenal karena ada PA system yang sangat-sangat canggih. Ya, ada gereja yang terkenal karena ada penyanyi ataupun tim pujian yang sangat hebat. Ya, ada gereja yang terkenal karena ada selebriti yang pergi ke sana lah. Ada orang ternama ataupun ada menteri-menteri yang pergi ke sana. Ya, ada juga gereja yang terkenal karena ada ramai orang kaya pergi ke sana. Tapi alangkah baiknya, saudara, kalau gereja kita terkenal karena iman kita yang bertumbuh, iman yang mengasihi Tuhan, dan iman yang setia kepada Tuhan. Amin. Kalau ada orang asing yang baru datang dan mencari gereja untuk beribadah, mereka akan tanya saya, bolehkah perkenalkan sebuah gereja kepada saya? Ya, mereka tidak akan tanya, bolehkah tunjuk kepada saya mana gereja yang bangunannya cantik? Mereka tidak akan tanya, manakah gereja yang ada PA system yang terbaik, ada peralatan musik yang paling lengkap, mana gereja yang ada ramai selebriti pergi ke sana? Tidak. Mereka tidak akan tanya semuanya itu. Mereka mau pergi ke gereja di mana mereka boleh mendapat makanan rohani yang segar, ada pengisian yang secara rohani, ya, gereja yang mengajar firman Tuhan yang boleh membangunkan iman mereka. Itulah gereja yang mereka mau cari. Nah, itulah sebabnya Paulus sangat bersyukur karena gereja Roma adalah gereja yang bertumbuh dalam iman, ya, walaupun menghadapi kesukaran dan penderitaan. Nah, itulah gereja yang benar. Ya, itulah gereja yang akan bertumbuh. Nah, hal ini mengajar kita untuk mengerjakan apa yang penting, yaitu iman kita, perhubungan kita dengan Tuhan. Adakah iman kita sedang bertumbuh? Adakah iman kita menunjukkan kematangan? Kalau berbanding tahun-tahun yang sudah lepas, adakah perhubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dalam? Ya, memang kita belum matang sepenuhnya, sebab kematangan itu adalah satu proses. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu kita sedang bertumbuh. Ya, dan karena itu, seperti Paulus yang mengucap syukur, kita juga dapat mengucap syukur dan keluarga kita juga dapat mengucap syukur, orang lain juga dapat mengucap syukur bila mereka melihat kita bertumbuh dalam iman kita. Lalu saudara, jangan kita hanya maintain saja, ya, maintain saja iman kita, ya, yaitu sama saja iman kita. Sama saja 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sama saja. Tiada apa-apa perubahan pun. Yang ambil ringan saja, ya, iman kita. Nah, lama-kelamaan pun menjadi sama seperti duniawi. Nah, itu tidak akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Seperti seorang baby lah, kalau tidak bertumbuh, wah, baby itu ada masalah. Maka Paulus bersyukur karena iman jemaat Roma yang bertumbuh. Nah, saya harap apabila Paulus melihat iman kita, dia pun dapat bersyukur. Seluruh warga surga pun dapat bersyukur bila melihat iman kita yang bertumbuh, melihat iman kita yang benar, melihat iman kita yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Ya, saudara, adakah iman kita membawa pujian dan kesyukuran kepada Tuhan? Ya, saudara, bukan saja kita mau mengusahakan iman kita supaya ianya bertumbuh, tetapi kalau kita ada anak, kita berkeluarga,
kita juga mau melihat supaya iman keluarga kita bertumbuh juga, ya. Sama-sama bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Seterusnya 9 dan 10 adalah doa Paulus untuk jemaat Roma. Kerana Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ya, Paulus sentiasa berdoa untuk jemaat Roma dan memohon kepada Tuhan agar dapat mengunjungi mereka. Ya, walaupun Paulus tidak berada bersama mereka dan sangat-sangat ingin melawat mereka, Paulus selalu berdoa untuk mereka. Nah, inilah juga pelayanan Paulus. Ya, walaupun tidak secara langsung berada bersama jemaat Rom. Ya, walaupun ada halangan untuk Paulus melawat mereka ya secara fisikal. Paulus tidak membuat itu sebagai suatu alasan ya untuk menunggu atau melupakan mereka ataupun tidak melakukan apa-apa. Ya, sekurang-kurangnya dia dapat berdoa. Nah, itu juga adalah satu pelayanan. Ya, saudara, inilah yang telah memberi ilham dan dorongan kepada saya ya untuk mendoakan jemaat-jemaat yang saya layani. Ya, semasa pandemik COVID-19 itu, ya kerana PKP ya dan larangan rentas daerah. Selama hampir 3 tahun, ya saya tidak dapat mengunjungi tempat-tempat pelayanan yang biasa saya pergi lah. Tapi saya memperingati mereka dalam doa puasa saya. Saya berdoa untuk mereka. Ya, saya ikut cara Paulus di sini ya. Walaupun tak boleh pergi ke sana, tetapi ya saya boleh berdoa untuk mereka. Maka saudara, kita juga boleh berdoa untuk jemaat yang kita layan. Ya, kita boleh berdoa untuk pastor-pastor kita. Ya, seperti Musa berdoa untuk Yosua yang berperang melawan orang Amalek. Dan apabila Musa itu penat mengangkat tangannya, ya, kedua-dua Harun dan Hur pula. Nah, perhatikannya, mereka hanya orang biasa kan? Orang biasa saja. Harun dan Hur, mereka datang dan mereka menopang kedua-dua tangan Musa. Sehinggalah kemenangan itu berpihak kepada orang Israel. Ya, saudara, ambillah pelajaran cerita ini sebagai galakan untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat kita. Ya, seterusnya kita lihat tujuan Paulus mau melawat jemaat di Rom. Ayat 11 dan 12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, Paulus menyatakan tujuannya untuk ingin melawat mereka. Yaitu untuk memberikan karunia rohani kepadamu. Yaitu untuk menyampaikan sesuatu pemberian rohani bagi menguatkan mereka. Dan agar mereka juga dapat bertumbuh dalam Tuhan. Dan Paulus juga berharap jemaat Roma akan menerima lawatannya. Dan mendapat galakan ya melalui persekutuannya dengan fellowshipnya dengan mereka. Nah, itulah sebabnya dalam ayat 12 Paulus berkata supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ya, saudara, saya dapat bayangkan ya, apabila Paulus bertemu dengan mereka, sudah pastinya mereka akan cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan, ya, mereka akan bersaksi, mereka akan cerita menyatakan kerinduan mereka sama ada untuk Tuhan atau untuk satu sama lain. Ya, sudah pastinya suatu fellowship, suatu persekutuan yang sangat mendorong dan sangat membangun satu sama lain. Wow,
Ya, saudara, hidup kita, pelayanan kita, ya haruslah dapat meneguhkan saudara-saudara kita. Ya, yaitu kita hidup dengan kesediaan untuk melayan, kesediaan untuk memberi, ya kesediaan untuk membangun dan menghibur, ya dengan hasrat mahu meneguhkan iman saudara-saudara kita. Nah, inilah yang dapat memberi makna kepada hidup kita, yang dapat memberi sukacita kepada hidup kita. Ya, kita hidup bukan untuk diri kita saja, tetapi juga untuk yang lain. Amin. Kita tidak mau hanya menerima, tetapi juga harus memberi. Ya, saudara, iman kita haruslah aktif. Ya, bukanlah iman yang terpendam. Iman yang hidup adalah iman yang melayan. Melayan satu sama lain. Dan melakukan pelayanan, itulah satu caranya untuk hidup kita berbuah. Nah, saudara, itulah caranya saya belajar untuk mencari tempat saya dalam pelayanan. Ya, semasa dalam zaman belia saya belum lagi tahu pengkhususan pelayanan saya. Tapi bila saya mulai mencebur diri dalam pelbagai bahagian pelayanan. Nah, dari situlah saya dapat tahu panggilan saya dan mencari tempat yang paling sesuai dalam pelayanan. Maka saudara, saya menggalakkan kita semua, ya, melibatkan diri dalam pelayanan. Supaya hidup kita ini bukan saja menerima, tetapi hidup kita juga dapat memberi kepada yang lain. Kalau kita perhatikan jemaat Roma, saya rasa mereka adalah gereja yang bertumbuh. Ya, dapat melihat buah mereka. Ya, yang pertama-tama kita sudah diberitahu, iman mereka itu sudah terkenal di seluruh dunia. Ya, yang kedua, Paulus tahu dia akan terhibur oleh pelayanan mereka. Ya, gereja Rom adalah gereja yang melayani. Dan yang ketiga dan yang terakhir ialah ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ya, Paulus mengatakan, dia mau melawat jemaat Rom agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Ya, buah apa ya? Nah, pastilah buah yang terhasil dari hidup yang melayani. Pastilah buah yang terhasil dari hidup yang beriman. Sebab kalau hidup itu beriman, pastilah hidup itu akan berbuah. Ya, pastilah buah yang baik. Buah yang memuliakan Tuhan. Nah, itulah DNA jemaat Roma. Wow, DNA jemaat Roma adalah DNA yang berbuah, DNA yang beriman. Nah, itulah sebabnya iman mereka terkenal seluruh dunia. Jadi, iman mereka bukan sekadar iman yang terkenal, iman yang sedia melayan, tetapi juga iman yang aktif, iman yang produktif, iman yang berbuah. Nah, saudara, iman haruslah aktif dan bukan yang terpendam. Ya, iman kita dengan Tuhan ya memang adalah personal lah. Ya, tapi walaupun iman kita adalah pribadi yang personal dengan Tuhan, namun ia bukan yang tersembunyi. Yaitu orang dapat lihat iman Anda, dapat merasakan ya, boleh merasakan perhubungan Anda dengan Tuhan apabila mereka berbicara dengan Anda. Mereka dapat merasakan kematangan iman Anda atau nadi iman Anda dalam Tuhan. Dan yang pentingnya dapat melihat perubahan hidup Anda dalam Tuhan. Amin. Ya, sebab kalau bersama Tuhan pasti dapat lihat perubahan dalam hidup. Ya, itulah sebabnya kita disebut sebagai terang dan garam dunia. Maka apabila saudara seiman kita atau rakan sekerja kita melihat iman kita, apakah jenis iman yang mereka dapat lihat?
Adakah mereka dapat lihat hidup yang menghasilkan buah-buah yang benar? Adakah mereka dapat lihat hidup yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan? Ya saudara, petikan ini mendorong saya untuk memelihara iman kita. Take care. Ya, mesti menjaga hidup kita supaya ianya dapat bertumbuh, dapat menjadi saksi yang baik. Jangan hanya maintain saja ya, tapi tidak bertumbuh atau jadi Kristen yang biasa-biasa. Ya, bagi saya secara pribadi, saya tahu saya sedang bertumbuh. Saya dapat rasa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya bersyukur saya sedang bertumbuh. Tapi saya belum puas lagi. Saya mau bertumbuh lagi. Saya mau lebih mengenal Tuhan. Saya mau menjadi seperti Yesus. Itulah kerinduan saya. Nah, inilah yang saya harus pelihara dan harus usahakan. Itu kerinduan saya, perhubungan saya dengan Tuhan itu. Ya, seperti Musa yang telah bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tapi dia mau lagi melihat kemuliaan Tuhan. Dan seperti Daud juga yang telah kenal Tuhan. Tapi dia masih sangat dahagakan Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air di tepi aliran sungai. Begitulah jiwanya yang selalu rindukan Tuhan. Ya seperti Paulus juga. Paulus yang telah encounter Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan dia mau lagi mengenal Tuhan selepas itu. Ya, dia mau memperoleh Kristus dan menjadi sama seperti Kristus, bahkan menjadi sama seperti Kristus dalam kematiannya. Ya saudara, saya mau bertumbuh, ya lebih merindukan Tuhan. Bukan saja saya mau melihat diri saya bertumbuh, tetapi saya juga mau melihat anak saya dan keluarga saya bertumbuh. Ya, supaya kita sama-sama dapat hidup berbuah, sama-sama dapat memuliakan Tuhan. Dan saya juga mau melihat anak-anak Sabah dan Sarawak, anak-anak asal negeri dapat bertumbuh dan maju dalam iman mereka. Ya, itulah sebabnya saudara saya mau membuat pelayan di kalangan mereka. Saya harap ini juga akan menjadi kerinduan bagi kita semua. Bertumbuh dalam iman, dalam Tuhan Yesus, dan melayan jemaat kita. Ya, supaya mereka juga dapat bertumbuh. Dan iman mereka dalam Tuhan juga akan dapat bertumbuh dan maju dalam kerajaan Tuhan. Dan dengan itu hidup kita berbuah dan memuliakan Tuhan. Amin. Saudara ingat kembali ayat 13 tadi. Saya rasa kita juga adalah seperti jemaat Roma, yang mana Paulus ingin sekali datang melawat dan harap dapat menemukan buah. Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali. Dan kedatangannya tidak akan terhalang. Apabila Yesus datang kembali, nah kita harus memberi pertanggungan jawaban kita kepada Tuhan Yesus. Adakah kita dapat mempersembahkan hasil buah-buah yang memuliakan nama Tuhan Yesus? Ya saudara, marilah kita sama-sama berdoa agar kita dapat menjalani kehidupan yang dapat berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Satu hidup ini ya, one life. Marilah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menggalakkan kami untuk mau bertumbuh, untuk mau lebih mengenali Tuhan Yesus, supaya iman kita bukan sekadar Kristen yang biasa-biasa, tetapi adalah murid Yesus yang berhasil, yang berbuah, dan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah jemaat-Mu, lihatlah gereja-Mu. Bangkitkan kami
yang masih selesa. Bangunkan kami yang masih tidur. Ya Tuhan, goncangkan kami dan goncangkan kami dari kelekaan dan dari kemalasan rohani kami. Ya Tuhan, kami rindu melihat gereja-Mu menjadi gereja Yesus yang benar, gereja yang hidup, gereja yang maju, gereja yang berpengaruh dalam masyarakat. Haleluya. Ya Tuhan, kami doakan agar kami jemaat-Mu akan dapat datang kepadamu dalam kerendahan hati, mencari wajah-Mu, dan benar-benar bertaubat dan melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepadamu. Dan dengan itu Engkau akan mendengar dari surga dan mengampuni kami dan memulihkan negeri kami dan bangsa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Bapa untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.